Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Berdengung. Dengan ratusan giok ilahi kelas atas yang tertanam di mata Arai, tiba-tiba, ruang di dalam gua besar itu tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, ketiga Tan Yun menghilang dari udara. Segera, Tan Yun melihat perubahan di tempat kejadian dan mendapati dirinya berdiri di atas rumput yang rimbun. Menghadap, ada sebuah danau di depan padang rumput. Di seberang danau adalah sebuah kota. Hanya gerbangnya, setinggi 1 juta kaki. Tan Yun melihat ke gerbang kota dan sedikit terganggu. Untuk beberapa alasan, kesedihan samar memenuhi hatinya lagi. Dia melihat rumput yang mekar di sekelilingnya, danau di bawah langit biru, dan kota raksasa kuno di seberang danau. Perasaan yang akrab muncul di hatinya. Melihat setiap tanaman dalam penglihatannya, dia menjadi semakin akrab, seolah-olah dia pernah ke sini. Tapi Tan Yun sangat jelas bahwa dia tidak pernah berada di masa depan. Kakak Jing, aku harus pergi, kita akan punya waktu nanti. Bai Su mengepalkan tinjunya dan berkata, saya berharap Anda dapat menemukan harta surga dan bumi. Dan ini 100 keping giok dewa terbaik. Ambillah, kamu membutuhkannya saat kamu pergi. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih, saudara Bai. Giok ilahi akan dikembalikan di masa depan. Kemudian Bai Su tersenyum dan meninggalkan Tan Yun 100 keping giok ilahi terbaik, yang berubah menjadi sinar cahaya dan meledak ke gerbang kota. Suamiku, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara khawatir Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Meskipun Sen Subing berada di menara Lingqiao di telinga Tan Yun, dia, para wanita dan binatang masih bisa mengintip ke pemandangan luar. Secara alami, saya juga melihat kesedihan yang tak dapat disembunyikan di mata Tan Yun. Tan Yun berkata kepada Sen Subing, Subing, saya tidak tahu mengapa. Saya merasa sedih yang tidak dapat dijelaskan ketika saya melihat di sini. Sepertinya aku tahu setiap tanaman di sini dan semua yang ada di kota kuno. Tan Yun melihat garis tulisan tangan aneh di gerbang dan berkata, kota ini disebut kota dewa kuno yang abadi. Dewa kuno abadi. Sen Subing berkata, suamiku, aku belum pernah mendengarnya. Saat ini, Sen Subing di menara dewa sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, suamiku, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda melihat dalam klasik bahwa dengan 2 runtuhnya kosmik besar, ada 4 ras utama di antara ratusan juta ras yang memiliki kemungkinan mutlak keruntuhan kosmik besar tanpa kematian. Saat itu, kamu mengatakan bahwa yang pertama adalah raksasa abadi. Yang kedua adalah Tianzu Yingying. Yang ketiga adalah Protos kuno 7 nadi milik muridmu. Ada yang terakhir. Karena fragmentasi klasik, Anda tidak dapat mengetahui ras keempat. Apakah yang terakhir ini adalah dewa kuno yang abadi? Juga, Sun Xuanqi, pemimpin tertinggi Chaos, mengapa kamu mengenali tulisan tangan para dewa kuno abadi sepertimu? Berbicara tentang ini, Sen Subing muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Dia melebarkan matanya dan menatap Tan Yun, suamiku, ayah Xuan Yuanru, dia dideduksi untukmu di masa lalu, mengatakan bahwa ketika kamu adalah Hong Meng Supreme, bukan kehidupan pertama. Kalau begitu kamu merasa sangat akrab di sini, dan ini adalah sisa dari kehancuran kosmik terakhir. Apakah itu identitas aslimu, dewa kuno yang abadi? Tan Yun mengerutkan kening. Itu mungkin. Ayo pergi dulu dan lihat apakah kita bisa mengingat ingatanku. Adapun mengapa Chaos Supreme mengetahui tulisan tangan Protos kuno yang abadi, suatu hari, aku akan bertanya padanya sendiri. Setelah itu, Tan Yun dengan lembut memeluk Sen Subing dan berkata dengan perasaan dan kekhawatiran yang mendalam, kamu sangat cantik. Kamu tidak aman di luar. Ya, Sen Subing mengangguk, menatap Jinglu dan berkata, lindungi saudaramu. Jangan khawatir, kakak ipar, aku akan melakukannya.
Jinglu tersenyum. Kemudian, Sen Subing berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke menara Dewa Lingqiao di telinga Tan Yun. Tan Yun memandang kota dewa kuno yang abadi, menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hati, jika aku benar-benar anggota dari keluarga dewa kuno yang abadi, bukankah aku akan sama dengan wanita raksasa di peti mati raksasa yang melahap jiwa dunia abadi ke-9 Hongmeng? Dengan kebingungan, Tan Yun dan Jinglu terbang ke gerbang dan bertanya, "Jinglu, apakah kamu mengenal kota kuno yang abadi ini?" "Yah, aku sudah beberapa kali ke sini. Mungkin aku tahu strukturnya." Tan Yun berkata, "Jika saya tidak salah, kota dewa kuno yang abadi itu cukup luas, mencapai 900 triliun mil. Di kota dewa kuno yang abadi, seperempatnya adalah gunung dan seperempatnya adalah hutan abadi. Seperempat adalah danau dan sungai, dan seperempat sisanya adalah bangunan, kan?" Jinglu memandang Tan Yun dengan aneh dan sering mengangguk, "Kakak, kamu benar." Tan Yun berkata lagi, "Di tengah kota dewa kuno abadi, ada sebuah rumah besar yang disebut rumah dewa abadi, kan? Rumah besar ini mencakup area ratusan juta dewa, dengan momentum dan kesederhanaan yang luar biasa, kan?" Kepala Jinglu sering bergerak seperti ayam mematuk nasi. "Saudaraku, memang ada sebuah rumah besar di pusat kota dewa kuno abadi, seluas 130 juta sen. Rumah-rumah di rumah besar itu adalah yang terkecil, setinggi 30.000 kaki, dan mereka tampaknya adalah orang-orang abadi dari dewa-dewa kuno, yang semuanya cukup besar. Adapun apakah mansion ini adalah Immortal Mansion, aku tidak tahu, karena tidak ada yang tahu tulisan di mansion itu. Oh, omong-omong, saudaraku, di rumah besar ini, ada kuil kuno dengan larangan. Bahkan dua penguasa tertinggi tidak melanggar larangan saat itu." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Ayo pergi ke istana kuno yang kamu katakan dulu untuk mencari tahu." Dalam 6 bulan berikutnya, Tan Yun dan Jinglu terbang jauh-jauh ke kediaman di tengah kota di kota dewa kuno yang abadi. Karena kota besar, Tan Yun tidak bertemu orang lain di jalan. Saat terbang ke mansion, Tan Yun memandangi bangunan yang sudah dikenalnya hingga puluhan ribu kaki di sepanjang jalan. Dia samar-samar memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Malam tiba. Tan Yun dan Jinglu tiba di depan sebuah rumah megah di tengah kota. Tan Yun menatap 4 kata aneh di plakat pintu mansion, pupil matanya mengecil, dan 4 jejak ditemukan. Itu benar-benar rumah dewa abadi. "Masuk." Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia melangkah ke gerbang mansion selangkah demi selangkah. "Saudaraku, aku akan membawamu untuk menemukan aula kuno terlarang," Jinglu berkata, dan membawa Tan Yun untuk melewati rumah megah dan sunyi itu. Ketika Tan Yun mengikuti Jinglu dan terbang di atas pavilion, dia tiba-tiba berkata, "Jinglu, tunggu." Ketika Jinglu mendengar pidato itu, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa Tan Yun ditangguhkan di depan sejuta monumen Dewa Sang. Monumen itu berdiri di sebuah danau kecil. Tidak ada yang aneh kecuali menjulang setinggi gunung. "Kakak, ada apa?" Jinglu bertanya. Tan Yun berkata, "Monumen ini sepertinya disebut monumen Dewa Zenfu." Setelah itu, Tan Yun terbang di atas danau dan menggantung di depan monumen dewa. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan magis menyelimuti monumen itu. Segera, kekuatan suci membawa lapisan debu. Ketika debu pada tablet dihilangkan, karakter Protos kuno abadi, tablet Dewa Zenfu, tertulis di tablet. Saat ini, Tan Yun secara naluriah menggambar jejak misterius dengan tangan kanannya, dan kemudian mendorongnya melintasi angkasa menuju monumen Dewa Zenfu. Tiba-tiba, kekuatan Dewa Manusia Hongmeng mengalir ke monumen Dewa Rumah Kota. Busing. Dalam sekejap, awan melonjak di langit, dan cahaya setebal 10.000 kaki bergegas ke langit dari monumen Dewa Rumah Kota. Segera, itu menyebar dan berubah menjadi tirai cahaya besar, menutupi seluruh rumah dewa abadi. Namun, itu telah membuka formasi dari rumah dewa abadi. Melihat pemandangan ajaib ini, mata indah Jinglu dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain, Tan Yun tampak semakin bingung. Bingung, Tan Yun memutar otak untuk memikirkannya, tetapi dia masih tidak dapat mengingat ingatan apapun tentang kuil dewa abadi.
Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti seluruh mansion. Ketika dia menemukan bahwa mansion itu kosong, dia melihat kembali ke Jinglu dan berkata, pergi ke kuil kuno yang kamu katakan. Ya, Jinglu membawa Tan Yun dan terbang ke kedalaman mansion. Tidak lama kemudian, dia datang ke aula kuno di ujung mansion. Saudaraku, ini dia, Jinglu berkata, menunjuk ke aula kuno berlantai 3 di depan. Tan Yun mengangguk. Setelah mengerti, dia menaiki tangga besar dan berdiri di depan pintu aula di lantai pertama. Tan Yun memejamkan matanya, melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti pintu aula, dan mulai mengamati larangan pola susunan protos kuno abadi yang diatur di pintu aula. Beberapa saat kemudian, Tan Yun menutup matanya, menarik tangannya dari dadanya, menggambar jejak misterius, dan kemudian mendorong tangannya ke pintu aula. Bang! Ledakan. Dengan suara keras, kemudian, debu menyegel pintu aula selama ribuan tahun, membawa semburan debu, dan perlahan membukanya. Di luar aula, Tan Yun tercengang ketika melihat pemandangan di dalam aula. Dan begitu juga Jinglu di belakangnya. Dalam pandangan mereka melihat bahwa aula di lantai pertama ditutupi dengan sutra merah cerah dan satin, dan dindingnya ditutupi dengan kata, "Si", dari protos kuno yang abadi. Ini seperti ketika Anda menikah. Tan Yun mengerutkan kening dan berjalan ke aula. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan sosok berkabut muncul di depan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, dan ketika dia melangkah ke aula, tiba-tiba, seorang pria tua dengan sosok berkabut muncul di depan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa lelaki tua itu sudah mati, dan ini hanyalah salah satu dari sisa-sisa jiwa yang akan menghilang. Budak tua itu mengetuk untuk melihat pamanku. Orang tua itu berlutut menghadap Tan Yun dengan tubuh seperti gunung. Paman, Tan Yun tercengang dan terkejut. Orang tua itu bersujud dan tersedak, ketika pintu kuil dibuka, budak tua itu tahu bahwa paman yang kembali. Karena di seluruh alam semesta, hanya kamu dan Dewa Abadi yang bisa membuka pintu kuil ini. Setelah kematianmu, Dewa Abadi menyesal bahwa dia tidak setuju untuk menikahimu. Oleh karena itu, Dewa Abadi mengambil tubuhmu dan menyelesaikan pernikahan di bawah kesaksian semua protos kuno abadi kita. Tuan Abadi, dia percaya bahwa suatu hari Anda akan kembali dari reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika alam semesta rusak, Tuan Abadi akan menyegel sisa budak lama di sini untuk melindungi budak tua dan membiarkan budak tua menunggu hari Anda kembali. Tuan Abadi meminta budak tua itu untuk memberitahumu bahwa dia benar-benar mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Berbicara tentang ini, sosok lelaki tua itu menjadi semakin ilusi, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Tan Yun sedikit bingung. Dia buru-buru berkata, "Anda memanggil saya paman. Siapa nama saya? Saya adalah protos kuno yang abadi, kan? Dan siapa namanya? Istri saya, Tuan yang abadi." Di hadapan serangkaian pertanyaan dari Tan Yun, lelaki tua itu berkata sebentar-sebentar, "Paman, Anda adalah anggota keluarga Dewa Kuno Abadi. Anda pernah menjadi yang terkenal dari Dewa Kuno Abadi kami." Di titik ini, sosok lelaki tua itu menghilang dengan cepat. Selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan cemas, "Siapa aku? Siapa nama abadi istriku? Di mana dia?" Dengan raungan Tan Yun di wajahnya, tidak ada yang menjawab di aula. Orang tua itu telah menghilang ke udara dan mati sepenuhnya. Wosh! Wush! Pada saat ini, 7 istri Tan Yun, Feng Qingcheng dan Ouyang Qianqian, keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Kemudian, yang lain juga terbang keluar dari menara Dewa Lingqiao. Ketika mereka berada di menara Dewa Lingqiao, mereka melihat adegan percakapan Tan Yun dengan lelaki tua itu. Pada saat ini, terutama 7 istri dan 2 tunangan Tan Yun, terkejut. Ternyata Tan Yun benar-benar protos kuno yang abadi, salah satu dari 4 protos di alam semesta. Dan penguasa keabadian adalah istri Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Bagaimana aku mati sebelumnya? Siapa aku? Dewa Abadi? Siapa dia?" Kesedihan terbesar dalam hidup tidak lebih dari hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahkan tanpa mengetahui siapa saya. Pada saat ini,
Kesedihan di hati Tan Yun bisa dibayangkan. Tan Yun, jangan terlalu sedih. Ouyang Qianqian memandang Tan Yun dengan sedih, maju selangkah, memeluk Tan Yun, dan menghiburnya. Tan Yun, jurang pemakan jiwa 9 surga, wanita di peti mati raksasa, sangat mungkin untuk menjadi penguasa keabadian. Tidak ada gunanya berpikir lebih banyak sekarang. Hanya ketika kamu menemukannya setelah kelahirannya kembali, kamu akan mendapatkan jawaban atas semua kebingunganmu. Sen Subing bergema, suamiku, Qianqian benar. Ya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. Ya, sangat penting bagi kita untuk menemukan sumber daya kultivasi dan meningkatkan kekuatan kita. Jika dia benar-benar istri Dewa Abadi dalam jiwa yang melahap jurang, dia akan memiliki setidaknya 28.000 tahun untuk bangun. Terlalu lama untuk bangun. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, kembali ke dunia abadi ke-9 sesegera mungkin, bawa dia pergi dan bantu dia bangun sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada gadis-gadis itu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja, saya akan naik dan melihat-lihat. Setelah itu, Tan Yun berjalan selangkah demi selangkah menuju tangga menuju aula di lantai 2. Kakak ipar, aku juga ingin melihat. Sebelum suara Suezian jatuh, Tang Mengyi menarik Suezian dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan kakak iparmu sendirian. Jika tebakanku benar, itu pasti ruang pernikahan. Pada saat ini, gadis-gadis itu diam-diam tidak mengikuti Tan Yun ke lantai 2 dan ingin memberi Tan Yun waktu tenang sendirian. Tidak mengherankan, Tan Yun datang ke lantai 2 dan menemukan bahwa ruangan sebesar itu memang ruang pernikahan. Meski sudah lama berlalu, Tan Yun masih bisa melihat bahwa penguasa keabadian saat itu adalah ruang pernikahan yang ditata dengan cermat. Tan Yun melihat sekeliling ruangan dan akhirnya memusatkan pandangannya pada sebuah lukisan besar. Dalam lukisan itu, seorang pria berbaju zirah berdiri tegak di puncak dan melihat ke langit. Anehnya, wajah pria itu kosong. Melihat raksasa tak berwajah itu, Tan Yun merasa sedikit familiar. Ketika dia berpikir, dia sepertinya telah membuat penemuan baru. Dia naik di udara dan melayang di depan sumbu lukisan, tetapi ada garis-garis tulisan di sudut kanan bawah lukisan itu.